Halo, selamat pagi sahabat Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Arnold Willianto, reporter Tribun Flores di Kabupaten Sika. Tribuners, pagi ini kita berada di program acara Flores Bicara edisi Rabu 24 Agustus 2022. Tribuners, tema Flores Bicara hari ini dengan tema program kerja kepala desa terpilih di Desa Wolomotong. Dan untuk diketahui acara ini didukung oleh Bank NTT dan UMKM Siba Koang Maumere, di mana narasumber saya pagi ini bersama Bapak Sergius Sareng, Kepala Desa Wolomotong terpilih periode 2022-2028. Dan beliau juga merupakan mantan kepala desa dua periode di Desa Wolomotong. Oke, kita langsung saja kita sapa Bapak Sergius Sareng. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Ini bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, kabarnya baik-baik saja. Oke, ini kan sudah melewati beberapa tahapan proses hingga terpilih menjadi Kepala Desa Wolomotong periode 2022-2028. Ini saat terpilih perasaannya bagaimana waktu itu? Ya, kalau kita sementara berjuang, jadi saat kita terpilih yang pertama merasa sepertinya bahagia juga, terharu karena kita berpikir tentang selama perjuangan ini. Ya. Karena selama ini perjuangan untuk Kepala Desa Wolomotong tidak mudah sebenarnya kali ini. Oke. Memang tidak mudah ya, untuk ini kan Bapak Desa setelah terpilih, memang ini sebuah proses yang tidak mudah menurut ya. Terkait ini sudah terpilih, pelantikannya pada tanggal 27. Kira-kira program kerja apa sih yang untuk Desa Wolomotong ke depan mungkin Bapak Desa bisa dijelaskan? Program yang kita kampanyekan saat itu cukup banyak, tapi kita juga akan memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Daerah Wolomotong ini daerah pertanian, khususnya perkebunan. Jadi yang menjadi prioritas kita itu adalah tanaman perkebunan, teristimewa tanaman vanili, pala, sementara juga kelapa genje encok ini juga sesuai dengan programnya Bupati. Jadi ini sangat menjanjikan untuk wilayah Wolomotong ini yang kita akan bangun ke depan sesuai dengan program, sesuai dengan keadaan iklim dan tanah Wolomotong ini. Ini yang sebenarnya menjadi prioritas. Berarti lebih ke pertanian. Ini kan untuk mendongkrak pertanian ini kan harus butuh jalan, kemudian kira-kira langkah mungkin langkah jalan di Desa Wolomotong ini masih terlalu banyak daerah-daerah terisolasi. Maka sebelum ini kita sudah minta dengan Bapak Bupati, daerah terisolasi ini kita sudah gusur secara keseluruhan. Jadi Wolomotong sementara tidak ada lagi daerah terisolasi. Jadi kita sudah buka semua. Karena kita lihat kalau seandainya ada potensi bagus tapi jalan-jalannya tidak ada, juga akan mempersulit yang namanya petani. Karena mereka mungkin barang-barangnya terlalu jauh. Dan sementara kita sudah membuka daerah-daerah terisolasi. Tapi yang kita harapkan juga setelah kita buka bukan hanya sekedar buka, tapi harus ditingkatkan lagi mungkin dengan rabat atau ke depannya mungkin bisa diaspal gitu. Jalur tani untuk pendekatan memudahkan masyarakat ya, itu sudah dibuka untuk setiap titik-titik yang menjadi lokasi masyarakat ya. Rata-rata di Wolomotong sendiri masyarakat berprofesi 80% sampai 90% petani. Mungkin selain petani, potensi apa yang ada di Wolomotong? Potensi yang sementara harus kita kembangkan juga adalah budaya masyarakat, itu ikat tenun. Sementara kita melihat sarung-sarung yang luha itu sementara berkembang di Sika ini, dan ini harus kita kembangkan melalui kelompok-kelompok Dasawisma ini yang kita kembangkan ke depan. Ya, itu juga mendongkrak salah satu ekonomi masyarakat juga ya.
Mungkin bisa data masyarakat di sini berapa banyak jiwa? Masyarakat sementara posisi di Bolomotong ada 720 kakak dengan jumlah penduduk sekitar 2000 lebih. Oke. Nah, 2000 lebih. Ini kan proses sampai terpilihnya kan melalui proses yang panjang sebenarnya. Ini kan pasti ada lawan itu. Ya. Mungkin Bapak Desa bagaimana caranya untuk merangkul kembali yang kemarin menjadi lawan sebagai kepala desa, seperti apa Bapak Desa? Dari awal saya sampai berani mencalonkan diri lagi jadi kepala desa karena saya menyadari benar masyarakat Bolomotong sementara terpecah-pecah. Mengapa sampai terpecah-pecah itu juga mungkin gara-gara kami juga. Karena calon DPR waktu itu setelah kami sama-sama kalah masyarakat juga terpecah-pecah. Maka dari awal saya berani mencalonkan, yang pertama saya harus merangkul semua masyarakat desa Bolomotong dan mempersatukan mereka semua. Karena pembangunan dalam bentuk apapun intinya itu adalah persatuan masyarakat itu menjadi prioritas. Kalau masyarakat yang terpecah-pecah pembangunan tidak mungkin jalan. Jadi sementara kondisi masyarakat Bolomotong setelah pilkada selesai, saya pertama prioritas itu menjadi merangkul kembali, mempersatukan kembali masyarakat Bolomotong. Kami menyadari karena mungkin kami calon DPR tidak dapat sebuah masyarakat juga terpecah-pecah. Ini harus kita rangkul kembali. Jadi harus dirangkul kembali menjadi satu untuk membangun desa Bolomotong. Kekuatan pembangunan ini kan berada di masyarakat. Kalau masyarakat terpecah-pecah apa pembangunan bisa maju? Dan itu saya jamin itu tidak mungkin. Jadi masyarakat ini harus dipersatukan supaya pembangunan Bolomotong ini dengan apapun masyarakat harus bersatu, tidak boleh terpecah-pecah. Oke. Yang berikutnya lagi ini terkait dengan potensi-potensi ini. Ya. Untuk mendorong sehingga potensi ini di desa Bolomotong, salah satunya pertanian ini, kira-kira komunikasi atau jaringan dibangun seperti apa? Oh ya, sementara ini juga macam kopra kita sudah bangun bersama dengan pengusaha kopra putih. Setelah itu kalau seandainya tanaman porang kita juga sudah bekerjasama, sudah komunikasi dengan pengusaha-pengusaha porang. Yang berikut vanili, saya sendiri sudah bangun bersama dengan perusahaan ini yang dari Amerika punya ini tulisannya ini. Jadi segala macam tanaman yang sudah ada dan mitra kerjanya dari budidaya sampai dengan pemasaran. Jadi itu kita sudah bangun bersama dengan 3 perusahaan itu. Lalu luar biasa ya, ternyata sudah ada jaringan yang sudah dibangun bermitra untuk membangun desa Bolomotong. Terbukti terakhir ini kan vanili kita jual dengan harga yang paling mahal sudah. Seperti daratan Flores ini seluruhnya kita jual terakhir dengan harga 260.000. Kita bangun mitra itu bukan hanya sekedar mitra untuk jual beli, tidak, awal budidaya sampai dengan pemasarannya. Dan ini yang kita harapkan ke depan ini pemerintah harus benar-benar seperti ini. Berarti ya ini harus dikawal terus ya. Ya harus terus. Karena ini mulai dari proses awal sampai Budidaya sampai dengan pemasaran. Ya, Oke, teman-teman Tribuners yang sudah bergabung mungkin ingin bertanya atau berkomentar bisa tinggalkan pertanyaan dan komentar di kolom komentar Tribun Forest. Sudah ada, kita sapa Pak Albert Sacramento. Oke, salam untuk Bapak Desa. Siap kawal dari Pak Albert Sacramento. Terima kasih Pak Albert. Selanjutnya nih Bapak Desa, visi misi yang kemarin itu mungkin bisa ditekankan lagi mungkin. Oh, visi misi saya itu hampir seperti Pak Bupati punya. Ya. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Mengapa saya harus buat seperti itu? Karena kita bangun bersama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau Bolomotong ada kesulitan, kita minta Pak Bupati segera selesaikan ini. Karena visi misi kita sama. Jadi visi misi saya itu pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Yang menjadi visinya seperti itu, misi itu yang mulai dengan pendidikan, kesehatan, sementara infrastruktur itu yang jalur jalan harus segera kita buka. Dan ini kalau pendidikan itu kita mau lihat sementara beberapa sekolah ini juga guru-guru honornya mungkin dengan dana desa kita bisa bantu. Kalau kesehatan itu kita melihat banyak polindes yang sementara ini juga rusak tapi tidak pernah diperhatikan untuk direhab. Maka ini juga
Kalau seandainya dana desanya memungkinkan, ini harus benar-benar diperbaiki. Bidan-bidan desa, kita selalu menuntut mereka itu harus kinerjanya bagus. Tapi kalau seandainya digaji dengan sekian, apa benar kinerjanya bagus atau tidak? Jadi ini juga akan menjadi prioritas perhatian kita. Guru-guru honor juga kalau ada dana desa yang memungkinkan, kita harus perhatikan mereka. Yang berikut anak-anak sekolah. Anak sekolah ini juga pesanan kalau misalnya sekolah gratis, dana desa memungkinkan, kita bisa bantu untuk bayar anak-anak yang punya prestasi bagus. Dan terbukti baru-baru ini anak SMP yang anak-anak SD setelah tamat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMP. Kita panggil mereka supaya sekolah, jangan pikir dulu tentang seragamnya. Sekolah dulu, nanti segala macam keuangan seragam nanti kita atur kemudian. Jadi kita jangan berpikir tentang uang, tapi nasib mereka ini seperti apa. Jadi sementara ini kita mulai dengan anak-anak sekolah yang orang tuanya tidak mampu, kita panggil ikut sekolah di SMP untuk seragam, untuk uangnya nanti kita bisa urus ke depan. Jangan biarkan mereka ini menjadi anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan, karena pendidikan ini paling penting. Bisa merubah keadaan keluarga, bisa merubah pola pikir, dan pendidikan itu juga harus menjadi prioritas di desa Wolomotong. Dan memang visi misi juga untuk perbaikan fasilitas ya. Fasilitas kemudian SDM-nya juga diperhatikan ya. Ini yang terakhir Bapak, harapan untuk masyarakat sendiri. Harapan untuk masyarakat, kita politik sudah selesai, mari kita bergabung untuk membangun desa Wolomotong ini supaya desa Wolomotong jangan termasuk daerah terbelakang, terisolasi, tidak boleh. Jadi Wolomotong ini kita harapkan masyarakat supaya setelah pilkada selesai, itu selesai sudah. Sekarang kita berpikir ke depan, kita membangun desa Wolomotong ini harus menjadi desa yang baik. Intinya kita bergabung kembali, kita harus bersama-sama. Harus. Saya sendiri mengaku bahwa saya sendiri saya tidak mampu untuk itu. Jadi kekuatan kita ada di masyarakat. Teman-teman Tribuners, acara ini didukung oleh Bank NTT dan juga UMKM Simbal Poang Maumere. Terima kasih Bapak Desa atas waktunya. Terima kasih. Selamat ya Bapak Desa, karena pelantikan tanggal 20-27. Tribuners, demikian Flores Bicara edisi Rabu 24 Agustus 2022 dengan tema program kerja kepada desa terpilih di Desa Wolomotong bersama Bapak Seribu Sareng. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih atas waktunya sudah hadir di kanal tribunforest.com. Demikian saya Arnold Welianto.